Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Pesti Belinda ingin sedikit menjelaskan mengenai manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari suatu perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Sedangkan persediaan sendiri merupakan salah satu komponen modal kerja yang tingkat likuiditasnya paling rendah dibandingkan dengan komponen modal kerja lainnya. Persediaan sangat penting bagi perusahaan karena persediaan menjembatani kegiatan pembelian, produksi, dan penjualan. Di sini ada jenis persediaan tergantung pada perusahaannya. Ada dua. Yang pertama yaitu pada perusahaan manufaktur, jenis persediaan yang dimiliki dapat dikelompokkan menjadi persediaan bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, dan suku cadang. Yang kedua, pada perusahaan dagang. Pada perusahaan dagang ini, persediaannya berupa berbagai macam dagangan. Alasan perusahaan harus memiliki persediaan. Yang pertama, dapat memungkinkan pihak manajemen perusahaan untuk mengatur kegiatan pengadaan, produksi, dan penjualan agar lebih fleksibel. Yang kedua, memperkecil kemungkinan perusahaan mengalami kegagalan dalam memenuhi permintaan pelanggan. Yang ketiga, dapat menjaga kelangsungan proses produksi. Proses produksi bisa terhenti jika tidak ada persediaan bahan baku. Yang keempat, bisa memenuhi kebutuhan pelanggan pada waktu kurun waktu tertentu. Ada dampak kurang baik manajemen persediaan bagi perusahaan. Yang pertama, perusahaan harus menginvestasikan sejumlah dana dalam persediaan, yang mana persediaan merupakan salah satu unsur aktiva lancar, yang likuiditasnya paling rendah. Selain itu, adanya kemungkinan persediaan yang mengalami kerusakan atau keausan sehingga nilainya menjadi sangat turun. Di sini ada biaya yang berkaitan dengan persediaan dapat dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama yaitu biaya penyimpanan, yaitu carrying cost. Pada biaya ini dapat berubah sejalan dengan perubahan jumlah persediaan rata-rata yang disimpan. Total biaya penyimpanan persediaan dalam 1 tahun merupakan presentase biaya penyimpanan persediaan dikali dengan harga beli persediaan dikali jumlah persediaan rata-rata. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah persediaan, maka biaya penyimpanan akan semakin besar. Total biaya penyimpanan persediaan dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu C dikali P dikali V dibagi 2. Yang kedua yaitu biaya pemesanan, ordering cost. Pada biaya ini jumlahnya tetap pada setiap kali pemesanan yang dilakukan. Dengan kata lain, total biaya pemesanan persediaan dalam 1 tahun adalah sama dengan biaya pemesanan setiap pesanan dikali frekuensi pemesanan dalam 1 tahun. Dengan demikian, semakin besar jumlah persediaan yang dipesan setiap kali pemesanan, maka frekuensi pemesanan yang harus dilakukan akan semakin berkurang, sehingga biaya pemesanan akan semakin kecil. Total biaya pemesanan persediaan dalam 1 tahun dapat dirumuskan sebagai F dikali S dibagi I. Yang ketiga yaitu biaya kehabisan persediaan, yaitu cost of running short, seperti kerugian penjualan, kehilangan goodwill pelanggan, biaya akibat kemacetan jadwal produksi. Semakin besar jumlah persediaannya, maka semakin kecil biaya kehabisan persediaan, dan sebaliknya. Di sini ada model ekonomi ordering quality, yaitu EHI dalam manajemen persediaan. EHI sendiri adalah jumlah persediaan yang harus dipesan dengan biaya minimal. Secara matematik, besar kecilnya EHI dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Yang pertama yaitu EHI sama dengan akar kuadrat 2 dikali F dikali S dibagi C dikali P. Keterangannya, EHI jumlah pemesanannya ekonomis, F merupakan biaya pemesanan, S jumlah penjualan dalam unit tiap tahun, C biaya penyimpanan per tahun yang dinyatakan dalam presentasi dari nilai persediaan, P merupakan harga beli per unit persediaan, dan H adalah kuantitas. Yang kedua ada reorder point, titik pemesanan kembali. Pada reorder point ini, pada tingkat persediaannya, berapa pemesanan yang harus dilakukan agar barang datang tepat waktu, disebut dengan reorder point. Reorder point tidak dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Ya.
ROP sama dengan LT dikali H. Keterangannya yaitu ROP adalah reorder point, T sama dengan lead time atau hari, minggu, atau bulan. H merupakan pemakaian rata-rata per hari, per minggu, atau per bulan. Di sini ada contohnya, contoh soal. Yang pertama yaitu perusahaan nasional membutuhkan persediaan sebanyak 3.600 unit setiap tahunnya. Bahan baku tersebut diperoleh dari impor dengan harga $40 per unit. Biaya penyimpanan sebesar 25% per tahun dari harga beli persediaannya. Biaya pemesanan variabel sebesar $125 per pesanan. Di sini kita harus menentukan yang pertama EKQ, yang kedua frekuensi pemesanan, yang ketiga total biaya persediaan, yang keempat adalah reorder point. Untuk yang pertama, kita harus menentukan EKQ. EKQ tadi sudah dijelaskan rumusnya ya. Di sini ada akar kuadrat dari 2 dikali F dikali S dikali C dan dikali P. 2 dikali F-nya tadi sudah diketahui sebesar $125 dikalikan dengan persediaannya 3.600 dibagi C-nya ketemu 0,25 dan dikalikan dengan P-nya sebesar $40 sama dengan akar kuadrat dari $900 dibagi dengan $10. Di sini ada hasilnya sebesar 300 unit per pesanan. Jadi EKQ-nya sebesar 300 unit per pesanan. Untuk yang kedua, frekuensi pendalaman 1 tahun sama dengan S dibagi EKQ atau 3.600 dibagi 300 sama dengan 12 kali. Jika 1 tahun 360 hari, maka pemesanannya dilakukan setiap 30 hari, berasal dari 3.600 dibagi 12 kali. Yang ketiga, kita harus menentukan TC. TC sendiri di sini dirumuskan C dikali P dikali H dibagi 2 ditambah F dikali S dibagi H. C diketahui sebesar 0,25, P sebesar $40 dan H dibagi 2 sama dengan 300 dibagi 2 ditambah F-nya diketahui sebesar $125 dan S-nya 3.600 dan H-nya 300. Selanjutnya ditambahkan keduanya, yaitu sebesar $1.500 ditambah $1.500. Di sini ketemu hasilnya sebesar $3.000. Jadi TC-nya ketemu $3.000. Dan yang terakhir yaitu jika perusahaan membutuhkan waktu 8 hari untuk melakukan pemesanan sampai persediaan yang dipesan diterima perusahaan dan agar pesanan tidak kehabisan persediaan, maka perusahaan sudah harus melakukan pemesanan kembali ketika persediaan mencapai 80 unit. Dengan kata lain, yaitu reorder point tadi. Reorder point adalah pemakaian persediaan per hari dikalikan dengan lead time atau ROP. ROP sendiri tadi sama dengan H dikali LT sama dengan 300 dibagi 30 dikali 8 sama dengan 80 unit. Di sini ROP-nya, reorder point-nya ketemu sebanyak 80 unit. Ya baik, sekian presentasi penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.